Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao tersenyum ketika dia melihat kegembiraan pria itu dan cara dia berbicara tentang dunia abadi seolah-olah itu adalah rumahnya. Karena saudara Yi Qian sangat percaya diri, saya juga sangat senang mengapa Ao Changkong membuat bagian pertama dari teknik tempering tubuh tiran dan memberikannya kepadaku melalui kamu. Meskipun topiknya penuh dengan rahasia alam bela diri surgawi, itu sedikit di luar topik, jadi Yunxiao melanjutkan topik. Oh. Wan Yiqian kembali sadar dan berkata, belakangan diketahui bahwa selain Ao Changkong, tidak ada orang lain di seluruh keluarga Ao yang dapat mempraktikkan teknik fisik ini membuatnya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa keluarga Ao terkenal dengan keterampilan fisik mereka telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, dan ada praktisi kuat yang telah mencapai kesuksesan fisik yang besar. Jadi, Anda menganggap saya sebagai eksperimen? Tanya Yunxiao. Wan Yiqian sedikit malu dan tergagap, Lao Ai ini tidak bisa dianggap sebagai eksperimen, kan? Pada saat itu, ada banyak ahli yang sangat berbakat di dunia, tetapi satu-satunya yang bisa menarik perhatiannya adalah kamu, Fei Yang. Hati Yunxiao dipenuhi dengan amarah saat dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar sangat memikirkanku, apakah kamu tidak takut aku akan mati dalam proses kultivasi? Ada banyak kesulitan dan bahaya saat mengolah teknik tempering tubuh tiran. Terutama dalam keadaannya yang aneh, dia memiliki terlalu banyak kesempatan, yang menyebabkan banyak teknik kultivasi bercampur menjadi satu. Sekarang, dia jauh dari teknik pemurnian tubuh dan secara bertahap condong ke arah teknik iblis. Wan Yiqian tersipu dan berkata, terbang itu terlalu serius, paling-paling, saya tidak bisa terus berlatih dan akan berhenti, bagaimana saya bisa mati? Ini salahku karena membiarkanmu mengambil risiko seperti itu tanpa pertimbangan yang cermat, aku akan meminta maaf padamu. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk panjang, penuh rasa bersalah. Yunxiao melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, ketika saya melihatnya saat itu, saya tahu bahwa itu sangat sulit, dan itu pasti akan bertentangan dengan teknik kultivasi dan kekuatan ilahi saya sendiri, jadi, saya tidak pernah berani menyentuhnya. Baru setelah aku bereinkarnasi dengan keberuntungan aku mencoba untuk mengolahnya. Saudara Yi Qian, tolong biarkan saya melihat paruh kedua dari metode kultivasi. Wajah Wan Yiqian mengungkapkan ekspresi yang sulit dan dia berkata dengan canggung, aku juga tidak memiliki paruh kedua dari metode kultivasi itu. Ketika dia melihat wajah Yunxiao menjadi lebih jelek, dia buru-buru mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit, aku bisa bersumpah. Saat itu, saya memberikan seluruh teknik kultivasi kepada Ao Changkong, dan dia hanya mengembalikan saya paruh pertama dari media warisan. Baru pada saat itulah ekspresi Yunxiao sedikit mereda, tapi masih sedingin es. Ao Changkong yang bagus, dia tidak hanya menggunakan saya sebagai eksperimen, tetapi dia juga berniat menggunakan teknik kultivasi ini untuk menyeimbangkan saya. Jika saya benar-benar mengikuti paruh pertama kultivasi, saya harus memohon padanya saat ini. Wan Yiqian terkejut, seserius itu. Aku benar-benar salah menilainya. Wajahnya penuh amarah, tetapi tidak diketahui apakah itu ki asli atau ki palsu. Lupakan saja, kata Yunxiao, seni penempaan tubuh yang saya kembangkan saat ini telah menyimpang, saya khawatir Ao Changkong juga memperhatikan ini, jadi dia tidak datang kepada saya untuk mencari masalah. Wan Yiqian berkata dengan heran, Fei Yang, keterampilan fisikmu memang sangat aneh, dan dari kulitmu, kamu tampaknya terluka parah. Ya, Yunxiao mengangguk, saya telah pulih sepenuhnya. Bagaimana bisa begitu cepat? Wan Yiqian terkejut dan berteriak. Meskipun dia telah menebak bahwa dia telah pulih banyak, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan pulih sepenuhnya, wajahnya penuh keterkejutan. Itulah yang saya maksud, Yunxiao terkekeh, setelah seni penempaan tubuh tersesat, ada secercah harapan dalam kegelapan. Meskipun tubuh dewanya sangat kuat, alasan dia bisa pulih begitu cepat kali ini sepenuhnya karena darah naga, namun, dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya dan sengaja ingin terkejut jika terjadi sesuatu. Saya ini benar-benar bisa memiliki efek magis seperti itu. Wan Yiqian tercengang. Hehe, kesempatan, saudara Yiqian,
Istirahatlah yang baik dan pulihkan, kata Yun Xiao, saya akan pergi ke pengasingan untuk berkultivasi juga. Wan Yiqian tertegun sejenak dan buru-buru berkata, Fei Yang, bisakah kamu mengajariku seni penyempurnaan tubuhmu? Apa yang kamu bicarakan, saudara Yiqian? Kata Yun Xiao, tentu saja bisa, namun, ini adalah jalan yang saya buat secara kebetulan setelah mengolah setengah dari teknik tempering tubuh tiran. Jika saudara Yiqian benar-benar ingin mempelajarinya, kamu harus menguasai paruh pertama teknik tempering tubuh terlebih dahulu, dan aku akan mengajarimu saat itu. Wan Yiqian, Zen, batuk, saya sudah tua, saya khawatir saya tidak bisa mempelajarinya. Yun Xiao tersenyum tipis, lalu meninggalkan aula dan menemukan ruang rahasia untuk berkultivasi. Wajah Wan Yiqian penuh dengan kontemplasi, dan dia berkata dengan bangga, dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan minat pada harta rahasia itu, apakah dia benar-benar tidak tertarik atau dia berpura-pura tidak peduli. Saya tidak bisa memiliki niat untuk menyakiti orang lain, tetapi saya tidak bisa tidak dijaga, lebih baik bagiku untuk waspada, lagi pula, waktunya berbeda sekarang, dan saya tidak bisa membuat kesalahan. Setelah mengambil keputusan, dia juga pergi ke ruang rahasianya untuk memulihkan diri. Bukannya Yun Xiao tidak tertarik dengan harta rahasia itu, tetapi tidak peduli seberapa licik dia tidak akan membiarkannya mendapatkan bagian atau memanfaatkannya, jadi, prioritas utamanya adalah dengan cepat menerobos ke puncak bintang 9 dan melangkah ke transendensi ilahi. Penambahan harta rahasia akan menyebabkan banyak masalah tanpa alasan, dia tidak ingin terlibat dalam masalah yang lebih merepotkan. Setelah memasuki ruang rahasia, dia memasang beberapa penghalang sebelum mengeluarkan liontin giok yang diberikan Han Junting kepadanya. Serangkaian rune rumit terjalin di liontin giok, itu semacam jimat simpul mati, hanya dengan menghancurkan liontin giok seseorang dapat melihat informasi di dalamnya. Wajah Yun Xiao berubah ketika dia memindainya dengan indera ilahi. Kota Ishikawa, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Pesan yang tersembunyi di liontin giok adalah bahwa dia telah menerima berita tentang Luo Yunsang. Selain itu, dengan jelas dinyatakan di liontin giok bahwa Han Junting telah memberitahu Ku Hongyan tentang identitas Yun Xiao dan telah memintanya untuk bertemu di kota Ishikawa. Siapapun yang cantik menari, siapapun yang meminum dunia untuknya. Tarian tak tertandingi melintas di benak Yun Xiao, dan dia sedikit bingung. Dia tidak bisa menenangkan pikirannya saat berkultivasi, jadi dia menggunakan teknik penciptaan Qi dan mulai menyerap sejumlah besar batu primordial. Batu primordial kelas Supreme yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan energi roh menakutkan yang terkandung di dalamnya langsung tersedot kering. Yun Xiao terus menyerapnya untuk menenangkan dirinya. Kapal perang itu terbang melintasi langit, menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap. Setelah lebih dari sebulan, dia akhirnya melihat gambar sebuah kota di pengamatan besar Sky Mirror. Kami di sini. Segera tentukan lokasi kota Ishikawa. Kita akan tiba dalam setengah hari. Aktifkan semua formasi penyembunyian agar tidak ditemukan oleh orang-orang di kota. Suara terkejut datang dari Starship. Setelah lebih dari sebulan terbang di batasnya, orang-orang yang mengendalikan Starship juga sedikit lelah. Wan Yiqian dan yang lainnya menyaksikan dengan tenang di depan cermin yang mencapai langit, yang memiliki diameter lebih dari 100 kaki, sebagian besar dari mereka menghela nafas lega. Wan Yiqian mendengus dingin dan berkata, jadi bagaimana jika saya ketahuan? Apakah menurutmu mereka akan berani menolak kita jika kita menggunakan formasi teleportasi? Nada suaranya penuh dengan kebencian. Sejak kekalahan di kota Yan yang baru, temperamen Wan Yiqian berangsur-angsur menjadi keras. Yun Xiao melihat bayangan kota yang diproyeksikan di cermin dengan linglung, itu tidak nyata, jadi dia tidak bisa melihat gambaran keseluruhannya. Tuan Muda Yun, apakah ada sesuatu yang ada di pikiranmu? Su Lianyi menatapnya dan bertanya. Mata semua orang segera berbalik. Fei Yang, kata Wan Yiqian, setelah lebih dari sebulan kultivasi tertutup, saya memang menemukan bahwa Anda memiliki banyak hal di pikiran Anda, hanya saja tidak nyaman untuk bertanya. Aku baik-baik saja, kata Yun Xiao, tapi aku khawatir aku tidak bisa pergi ke Pulau Seribu Daun bersama saudara Yiqian. Wan Yiqian terkejut dan bertanya, mengapa? Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, katakan saja, aku akan memikulnya bersamamu.
Ini masalah pribadi, Yun Xiao menghela nafas, tidak pantas bagi orang luar untuk terlibat, aku akan bertemu seseorang begitu kita mencapai kota Ishikawa, dan aku khawatir kita harus berpisah. Siapa itu? Wan Yiqian bertanya, bingung, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan waspada, mungkinkah seseorang tahu keberadaan kami dan sedang menunggumu di kota Ishikawa? Petik 2. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya itu kebetulan, apakah kamu ingat liontin giok yang diberikan Tianjue padaku ketika kita meninggalkan kota Yan baru? Saya ingat, saya sudah memikirkannya sebentar, tetapi saya tidak bisa mengetahuinya, kata Wan Yiqian. Yun Xiao menatapnya dan berpikir dalam hati bahwa, bagaimana jika, ini memang pria yang cerdik, meskipun dia penuh keraguan, dia tidak bertanya padanya. Han Junting mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa seseorang sedang menunggu saya di kota Ishikawa. Siapa itu? Aku tidak percaya kamu begitu memperhatikanku, Fei Yang. Tuan sebenarnya dari sekolah bintang dan bulan, Tuan Han Junting. Ah, Wan Yiqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Secara alami, dia tahu siapa Tuan Han Junting, di sisi lain, Su Lianyi dan yang lainnya curiga. Dia benar-benar keluar dari pengasingan. Kata Wan Yiqian kaget, matanya berkedip terus-menerus, seolah-olah dia sedang mengukur perubahan situasi. Yun Xiao menoleh sedikit dan menatap kota Ishikawa, yang semakin jelas di langit cermin, siapa tahu. Kapal perang segera tiba di luar kota Ishikawa, tetapi karena formasi tembus pandang, hampir tidak ada seorang pun di kota yang menyadarinya. Orang-orang dari 10.000 harta menara dengan cepat menyingkirkan kapal perang, dan lebih dari 100 orang berdiri di langit di luar kota, melihat ke bawah. Kota Ishikawa bukanlah kota utama di utara, tetapi masih merupakan kota besar, formasi teleportasi besar berada di sisi timur kota, dan dijaga oleh sejumlah besar tentara. Saudara Yiqian, kamu harus bisa mencapai Pulau Seribu Daun segera melalui transit di kota Ishikawa, kata Yun Xiao, aku tidak akan melihatmu keluar, selamat tinggal, berhati-hatilah. Dia dan Su Lianyi terbang turun dan menuju kota. Wan Yiqian melihat sosoknya dan tiba-tiba berteriak, Fei Yang, tunggu aku. Yun Xiao berhenti, berbalik, dan berkata dengan heran, apakah saudara Yiqian juga ingin pergi denganku? Wan Yiqian tertawa, haha. Wanita tercantik di dunia telah keluar dari pengasingan, saya juga ingin bertemu dengannya, dia menatapnya dengan penuh arti dan tersenyum ambigu. Tubuh Su Lianyi bergetar, dan wajahnya berubah, baru sekarang dia tahu siapa yang ingin dilihat Yun Xiao. Yah, kata Yun Xiao, lebih baik memiliki 1000 saudara laki-laki bersamaku. Jika para ahli menara jutaan harta karun tinggal di langit, dia akan terbang ke kota bersama Yun Xiao. Yun Xiao menggunakan indera ilahinya untuk merasakan aura yang sangat akrab, yang samar-samar terlihat dan mengikuti auranya. Di kota yang ramai, tiba-tiba terbuka, pohon-pohon willow berwarna hijau, dan suara air yang mengalir bisa terdengar. Ada jembatan kecil melintasi air yang mengalir, dan di kejauhan, ada bangunan 3 lantai yang diukir dengan indah dan penuh intrik. Kemegahannya tidak sesuai dengan lingkungan sekitar. Ada 4 kata besar yang tertulis di paviliun, gelombang surga 9 lapis. Wan Yiqian terkejut, artefak mistik spasial bangunan gelombang surga. Aku tidak menyangka itu ada di tangan istana awan ilahi. Bangunan itu tiba-tiba beriak dengan suara kuno, ada suara air yang mengalir, pegunungan yang menjulang tinggi, ribuan pasukan dan kuda, dan air yang mengalir di rumah. Sebuah puisi baru perlahan keluar, 1000 kaki hati dipenuhi dengan kesedihan, tergantung di kait giok, 1000 kaki cahaya dingin di akhir musim gugur, jika Anda bertanya seberapa dalam perasaannya, ombak di 9 surga mengalir tanpa batas. Yun Xiao berdiri dengan tenang di jembatan, mendengarkan suara tali tanpa bergerak. Su Lianyi dan Wan Yiqian sangat gugup, di bawah ritme gelombang suara, telapak tangan mereka berlumuran keringat dingin. Air yang mengalir di bawah jembatan sepertinya juga berhenti, seolah-olah diam-diam mendengarkan musik surgawi. Seluruh adegan tampak membeku, seperti puisi atau lukisan. Setelah waktu yang tidak diketahui, musik sitar berangsur-angsur berhenti, dan seluruh udara dipenuhi dengan suara yang tersisa. Daun willow jatuh dan bergoyang tertiup angin, yang menarik perhatian Yun Xiao. Akhirnya, ia mendarat di bawah jembatan, dan air mulai perlahan mengambil daun itu.
Tidak diketahui kapan sosok anggun muncul di lantai gelombang 9 surga, wajahnya sangat cantik sehingga bisa menggulingkan dunia. Wanita itu bukan Ku Hongyan, tapi Han Junting, rupanya, dia sengaja berdandan, yang membuat seluruh lanskap kehilangan warnanya dan bunganya redup. Wan Yiqian dan Su Lianyi juga menghirup udara dingin, meskipun mereka selalu bisa melihat melalui penampilan Han Junting dan tahu bahwa dia pasti wanita yang menakjubkan, mereka tidak menyangka dia secantik ini. Hati Yun Xiao juga sedikit tersentuh, dari segi penampilan, Han Junting tidak kalah cantik dari Ku Hongyan, tetapi dia tidak memiliki temperamen jenius yang tak tertandingi dan wanita cantik. Tuan muda Yun Xiao, tuanku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Kata Han Junting, suaranya tidak lagi seperti suara tuanya yang biasa, itu sangat menyenangkan di telinga, yang membuat Wan Yiqian dan Su Lianyi sedikit tidak nyaman. Maaf atas gangguannya, Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke depan, langkahnya sangat lambat, dan setiap langkah sangat hati-hati. Tuan Seribu dan Saudari Lian Yi, silakan datang juga, kata Han Junting. Baru pada saat itulah Wan Yiqian dan Su Lianyi kembali sadar, dan mereka buru-buru mengikuti di belakang Yun Xiao. Han Junting memimpin, bangunan gelombang surga 9 lapis adalah artefak mistik spasial, di dalamnya sangat luas, dan bangunan indah 9 lapis muncul di depan mereka. Awan putih berputar-putar di sekelilingnya, dan bahkan ada lampu neon yang berkedip di dalamnya, sebuah jembatan surgawi membentang dari utara ke selatan. Sepertinya ada formasi mantra di batu bata batu biru di depan gedung, langkah Han Junting sangat aneh, dan mereka bertiga mengikutinya dengan hati-hati. Setelah berjalan melewati batu bata biru, pemandangan di depan mereka berubah, mereka bertiga muncul di sebuah jembatan, di seberang mereka adalah bagian atas gedung 9 lantai, di dalam paviliun yang indah, ada layar giok, ada sosok samar yang memainkan senar jerawat di belakangnya. Tuan, Li Yun Xiao ada di sini. Han Junting mundur ke sisi layar dan menunggunya dengan hati-hati. Kamu di sini, Zhen Zhen. Setelah hening sejenak, suara wanita keperakan datang dari balik layar, itu seperti mata air yang mengalir ke telinga seseorang, sebenarnya ada suara yang begitu indah di dunia. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, apa kabar? Yun Xiao tidak tahu bagaimana harus menanggapi, jadi dia bertanya sambil menghela nafas panjang. Bagaimana menurutmu? Suara itu dipenuhi dengan celaan dan pertanyaan. Yah, jika dia bisa makan dan tidur nyenyak, dia mungkin baik-baik saja, Yun Xiao berpikir sejenak, lalu menggaruk kepalanya dan menjawab. Wan Yiqian dan Su Lianyi tidak bisa berkata-kata, mereka tiba-tiba menyesal mengikuti mereka. Ini seperti pertemuan antara dua kekasih lama, mengapa dia harus berpartisipasi? Dia hanya digunakan sebagai lilin. Tapi sekarang bukan lagi waktunya untuk mundur, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan terus tinggal. Suara itu mencela saat berkata, kamu seharusnya bisa makan dan tidur nyenyak tahun-tahun ini. Yun Xiao tersenyum canggung, tidak apa-apa, Han Junting seharusnya memberitahumu tujuan perjalananku, kan? Katanya, mari kita tidak berbicara tentang masa lalu untuk saat ini, Yun Sang juga muridmu, dan dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang, saya harap Anda dapat menyelesaikan bahaya langsung terlebih dahulu. Aku telah mendengar dari Junting tentang Yun Sang, tapi apakah Anda datang menemui saya hanya untuk mengatakan ini? Kamu bahkan tidak ingin melihatku. Suara itu berkata perlahan, dan awan di sekitarnya tampak membeku. Tangan Yun Xiao juga berkeringat saat dia berkata dengan gugup, tentu saja, aku harus melihatnya, hanya saja ada yang aneh dari jade screen ini, itu menghalangi indera ilahi dan teknik mataku. Kalau begitu tidak bisakah kamu maju dan melewati layar untuk melihatku? Tanya suara itu. Suaranya menawan, dan ritme yang indah dan lembut membuat tubuh seseorang menjadi lembut. Bahkan Su Lianyi, yang adalah seorang wanita, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Wan Yiqian bereaksi ketika dia mendengar itu, dia buru-buru menggunakan energi internalnya untuk menekan emosinya, dan darah yang melonjak berangsur-angsur menjadi tenang. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata, baiklah, aku akan berkeliling layar ini untuk menemuimu. Dia mengangkat kakinya dan menginjak jembatan gelombang langit, dengan setiap langkah, dia harus berhenti untuk waktu yang lama, dan seluruh paviliun 9 lantai tampak agak tertekan.
Jarak lebih dari 10 meter terasa seperti berjalan beberapa abad sebelum mereka akhirnya tiba di depan layar giok. Sai, tiba-tiba aku merasa lebih baik tidak bertemu satu sama lain. Yun Xiao tiba-tiba menghela nafas, dia hanya selangkah lagi dari langkah terakhir ketika dia berhenti. Mengapa? Suara itu tiba-tiba menjadi terburu-buru dan marah, dan sepertinya ada bayangan yang bergoyang di balik layar. Saya khawatir saya akan kecewa, kata Yun Xiao, saya khawatir saya akan kecewa. Apa? Suara itu bergetar. Mata Han Junting juga berkedip karena terkejut, tetapi dengan cepat digantikan oleh amarah, dia berteriak, Li Yun Xiao, apa maksudmu dengan ini? Lupakan saja, aku akan melihatnya. Yun Xiao menghela nafas kemudian, seolah-olah dia telah mengumpulkan keberaniannya, dia berjalan mengelilingi layar dan melihat ke atas. Apa yang dia lihat adalah wajah yang sangat biasa, matanya dipenuhi dengan amarah, tetapi sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang tak ada habisnya. Pedang dingin tulang telah mencapai jantung Yun Xiao dan didorong ke bawah. Desir, suara pedang menghilang, tetapi darah mendesis tertiup angin, dalam sekejap, jubah Yun Xiao ternoda merah dengan darahnya sendiri. Desir, desir, dua suara pedang yang memotong tubuh terdengar. Han Junting memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menusuknya ke punggung Yun Xiao, lalu keluar dari depan. Ah! Pergantian peristiwa ini menyebabkan Wan Yiqian dan Su Lianyi menjadi pucat karena ketakutan, meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Saat keduanya hendak bergerak, lebih dari 10 sosok muncul di sekitar mereka dalam sekejap, mereka semua adalah wanita dengan pakaian istana, masing-masing memegang pedang dingin dan mengarahkannya ke arah mereka. Niat pedang sedingin es beriak melalui 10 orang aneh. Posisi setiap orang sangat bagus, dan itu jelas merupakan sekelompok formasi yang sangat kuat, menekan kedua orang itu sehingga mereka tidak berani bergerak dengan santai. Hehe, Yun Xiao tiba-tiba tertawa, wajahnya menjadi pucat karena kehilangan darah yang berlebihan, tetapi senyumnya agak aneh. Hong Yan, kenapa kamu menjadi begitu jelek? Gu Fei Yang, kamu pasti buta. Wanita itu berkata dengan marah, Tuan ini bukan tuan istana, Anda dan saya juga telah bertemu beberapa kali, mungkinkah Anda melupakan gadis Flux di sisi tuan istana? Suaranya juga menjadi melengking, tidak semenyenangkan sebelumnya. Oh, begitu, tidak heran dia bisa memainkan musik sitar yang begitu indah dan menirunya dengan sempurna, kamu membuatku takut setengah mati, kupikir kecantikan itu telah berubah menjadi monster jelek. Yun Xiao menghela nafas lega. Aku sangat marah, sialan. Gadis Flux itu sangat marah, dia mencabut pedang dingin dan menusuknya lagi, menciptakan lubang kedua di hatinya. Yun Xiao bergerak-gerak kesakitan, dan wajahnya terpelintir. Setiap wanita yang disebut jelek akan berjuang sampai mati, selain itu, dia telah menjalani kehidupan yang dimanjakan dan selalu tinggi dan perkasa, siapa yang berani mengatakan bahwa dia jelek? Li Yun Xiao, kata Han Junting dengan dingin, kamu masih bisa begitu tenang pada saat seperti ini, aku harus mengagumimu, sepertinya kamu masih memiliki beberapa poin bagus, tetapi kamu tidak cukup baik untuk membuat tuanku menyukaimu, kamu tidak layak, tidak pernah layak. Wajahnya yang cantik juga berubah ganas, seolah-olah ada kebencian yang tak terbatas, kedua pedang di tangannya mulai bergerak, dan potongan-potongan besar daging segar dibalik, dan darah skarlet menyembur keluar. Membunuh seseorang hanyalah masalah menganggukkan kepalamu, bagaimana kalian bisa begitu kejam? Kalian semua ingin memakan dagingku mentah-mentah, kapan aku menyinggung perasaanmu? Wajah Yun Xiao berkerut kesakitan, tetapi alisnya masih berkerut, seolah-olah dia tidak mengerti dari mana kebencian yang begitu dalam berasal. Hahaha, Han Junting tertawa histeris dan berkata, kebencian yang mendalam. Untuk membiarkan Si Zun menyakiti perasaannya padamu, ini adalah kebencian yang mendalam yang bahkan 10.000 hukuman mati tidak dapat menebus. Anda sialan cabul. Yun Xiao mengutuk, apa hubungannya tuanmu dan aku denganmu? Hong Yan bahkan tidak mengatakan apa-apa, jadi kenapa kamu berteriak? Han Junting sangat marah, dia mengaduk pedang di tangannya dengan lebih keras, memotong daging Yun Xiao sedikit demi sedikit. Gadis tali itu sepertinya tidak tahan dan berkata, Junting, itu sudah cukup, jangan menyiksanya lagi, kirim saja dia ke barat. Desir,
Pedang dingin itu ditarik keluar dan memenggal kepala Yun Xiao dengan ayunan backhand, darah segera menyembur keluar seperti air mancur, tingginya mencapai 3 kaki. Ah! Su Lianyi, yang berada jauh, berteriak tak percaya, selain terkejut, ada juga jejak ketakutan di matanya. Wajah Wan Yiqian juga menjadi pucat, dan dia tahu bahwa ini tidak baik. Pada saat ini, dia hanya pulih 10-20% dari luka-lukanya, kekuatannya mungkin setara dengan Su Lianyi dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari formasi pedang ini. Karena orang-orang di istana Shen Xiao telah membunuh Yun Xiao di belakang punggung Ku Hongyan, mereka mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi, dan kemungkinan besar akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Kalian para wanita benar-benar kejam. Seluruh dunia tahu bahwa Tuan Istana Hongyan mengagumi Gu Feiyang, dan Anda berani membunuhnya di belakang punggungnya, apakah kamu tidak takut Tuan Istana akan menyalahkanmu ketika dia mengetahuinya? Wan Yiqian menegur dengan keras, wajahnya penuh kebencian, tapi di dalam hatinya, ratusan pikiran mengalir di benaknya, terus-menerus memikirkan cara untuk melarikan diri. Oh, salahkan, cek, Tuan Seribu sepertinya mengenal tuanku dengan sangat baik. Han Junting mencabut pedang dari tubuh Yun Xiao dan berkata dengan dingin, orang sialan ini telah menyiksa tuannya selama beberapa dekade, bahkan jika dia mati 10.000 kali, dia tidak akan bisa membebaskan dirinya dari dosanya. Selain itu, aku akan membunuh kalian berdua segera setelah kematian Yun Xiao, jadi tuanku tidak akan mengetahuinya. Petik 2. Ekspresi Wan Yiqian berubah drastis, tetapi dia segera mereda dan berkata, kepala penjaga toko Han, meskipun sekolah bintang dan bulan sudah lama berada di serikat pedagang, saya selalu merawat mereka dengan baik, tidak bisakah kamu menunjukkan pertimbangan untuk hubungan kita? Hehe, ngomong-ngomong, perkembangan sekolah bintang dan bulan memang berkat perawatan Tuan Yiqian, kata Han Junting sambil tersenyum, namun, saya harus menyembunyikan apa yang terjadi hari ini untuk mencegah Tuan mengetahuinya di masa depan dan tidak punya pilihan selain membunuh Darren dan saudara perempuan Lian Yi. Tolong lepaskan kami, kata Wan Yiqian buru-buru, saya dapat bersumpah di depan surga bahwa saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Su Lianyi juga mengangguk dengan cepat, menunjukkan bahwa dia akan merahasiakannya. Rahasia, saya percaya bahwa hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Han Junting mencibir, selain itu, kalian berdua memiliki sumber daya dan harta berharga dari 2 kamar dagang, jika saya mendapatkannya, sekolah bintang dan bulan akan menjadi lebih kuat, dan bahkan bersaing dengan kamar dagang Tianyuan, aku tidak perlu kalah dengan Ding San lagi. Wajah Wan Yiqian dan Su Lianyi sangat pucat, mereka sudah bisa merasakan niat membunuh yang datang dari formasi pedang di sekitar mereka. Junting, sepertinya ada sesuatu yang aneh, gadis tali itu tiba-tiba berkata. Ada apa? Tanya Han Junting. Menunjuk ke tubuh tanpa kepala Yun Xiao di tanah, gadis Flux itu berkata, meskipun kekuatan Li Yun Xiao terbatas sekarang, dia dulunya adalah penguasa bela diri. Yang bergelar, apakah benar-benar mudah untuk membunuhnya? Petik 2. Wajah Han Junting serius, dia mengambil 2 serangan Ding San di kota Xinyan, sungguh keajaiban bahwa dia tidak mati, dia pasti terluka parah sekarang, rencana kami sempurna, bukankah normal untuk membunuhnya dengan mudah? Petik 2. Mendengar ini, kulit Xian Nu tidak membaik, melainkan menjadi agak pucat, lalu kemana perginya kepalanya yang baru saja saya potong? Wajah Han Junting langsung menjadi pucat, dan firasat buruk menyebar di hatinya, dia buru-buru menyebarkan indera ilahinya, tetapi seperti yang diharapkan, kepala Yun Xiao tidak dapat ditemukan. Berbicara secara logis, ketika dia menebas dengan pedangnya barusan, kepalanya seharusnya tidak jatuh jauh. Xian Nu, hati-hati. Tiba-tiba, teriakan tajam datang dari langit, dan kekuatan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan didorong keluar, langsung menepuk tubuh gadis Flux itu dan mengirimnya terbang. Kemudian, tanpa peringatan apapun, cahaya pedang muncul dan memotong ruang di mana gadis Flux itu berdiri menjadi 2. Proyeksi pedang berkedip dengan cahaya merah, dan seorang wanita berjubah istana merah muncul dengan pedang di tangannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Oh, ini penatua Min Lei, bahkan kamu ingin membunuhku. Saat suara dinginnya terdengar, tubuh Yun Xiao muncul di depannya dalam sekejap, dan dia melemparkan telapak tangan ke arahnya. Tiba-tiba, angin dan awan naik, dan langit berubah warna.
Wajah Han Junting dan Xian Lu menjadi pucat, mereka tidak bisa menahan gemetar ketakutan, serangan sempurna yang tidak mungkin gagal itu telah gagal. Telapak awan angin besar, Cilei terkejut, tangannya dengan cepat membentuk segel untuk menghadapi serangan itu, dan pada saat yang sama, dia mundur dan berteriak dengan cemas, tunggu apa lagi? Untuk beberapa alasan, hati Yun Xiao bergetar, aura kematian, yang sudah lama tidak muncul di hatinya, seolah-olah bencana besar akan segera terjadi. Dalam keterkejutannya, dia tidak peduli untuk mendorong telapak tangannya ke depan, sebaliknya, dia buru-buru menarik tangannya, dan tubuhnya langsung berubah menjadi emas. Bentuk Dharma berkepala 3 dan berlengan 6 muncul dan segera membentuk segel untuk membentuk cahaya penghalang. Armor langit iblis juga terbang dengan sendirinya dan menutupi tubuhnya. Pada saat ini, layar giok di sampingnya larut, dan sesosok tersembunyi di dalamnya, dia mengubah tangannya menjadi telapak tangan dan menamparnya dari jarak beberapa meter. Daoku memiliki batas. Itu adalah langkah pertama dari 3 gerakan istana kegelapan dari luar langit. Ledakan. Kekuatan seperti gunung menghantam penghalang cahaya keemasan, dan itu benar-benar hancur dalam sekejap. Ki dingin yin yang luas dan tak terbatas menerobos. Terkejut, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan 6 lengannya dan melemparkannya, memenuhi langit dengan bayangan tinju. Namun, di bawah pengaruh Ki dingin yin yang mendalam, itu menembus kulitnya dan mulai membekukan meridiannya. Kekuatan pukulannya segera terpengaruh dan melambat. Ledakan. Momentum telapak tangan yang melonjak berubah di udara, melalui cahaya dingin yang tak berujung, sosok orang itu bergerak, dan fenomena aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Serangan telapak tangan, Mai Dao Yuya, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan itu berubah menjadi gerakan kedua, cepat dan anggun, udara dingin di langit bersirkulasi seperti bintang dan awan, seolah-olah seharusnya tidak ada di dunia ini, itu adalah gerakan yang turun dari langit. Ledakan, bayangan tinju Yun Xiao semuanya hancur, dan pola hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari baju besi langit iblis, seluruh baju besi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bentuk iblis raksasa untuk pertama kalinya, dengan puluhan ribu raungan datang dari dalam. Namun, itu tidak berguna, setelah baju besi langit iblis terbentuk, itu langsung ditekan. Telapak tangan menghantam dada Yun Xiao dengan keras, dan dia batuk seteguk darah panas, momentum Yun Xiao turun seketika, dan dia dipaksa mundur ribuan kaki sebelum dia bisa berhenti. Sangat kuat, dia menerima 2 serangan saya secara langsung dan tidak mati, pantas saja kamu bahkan tidak peduli dengan 2 gerakan Dingsan. Udara dingin perlahan menyebar, dan sosok pria itu terungkap. Dia mengenakan jubah sutra putih, dan rambutnya diikat dengan jepit rambut giok, udara dingin berangsur-angsur surut, berubah menjadi awan samar yang mengalir di sekitar tubuhnya. Bagian utara gelap, Wan Yiqian berteriak kaget, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Jantung Sulianyi juga berdebar kencang saat dia melihat sosok yang mengesankan itu dengan ngeri, dia memancarkan gelombang udara dingin, menyebabkan dia menggigil bahkan dari kejauhan. Salam, Tuan Duan Jue. Han Junting akhirnya sadar dan dengan cepat menyapanya. Gadis Tali dan Cilei juga melangkah maju untuk memberi penghormatan, udara sedikit bergetar, dan gadis lain dengan gaun istana sifon merah muda muncul, dia terlihat agak mirip dengan Nalei, dia melangkah maju dan berkata, Cumei menyapa Tuan Duan Jue. Tidak perlu terlalu sopan, kata Dark North Duel. Para wanita istana Shen Xiao bangkit dan berdiri di kedua sisi Duan Jue yang gelap di utara, menatap Yun Xiao dengan ekspresi rumit. Dark North Duan Jue, kamu adalah penguasa sekte, tapi kamu benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Wan Yiqian menekan keterkejutan ekstrim di hatinya dan menggeram marah. Dark North Duan Jue menembaknya dengan tatapan menghina dan berkata, Ao Changkong bahkan diperintahkan oleh Anda untuk melancarkan serangan diam-diam ke Ling Baiyi di kota Xinyan, tidak ada gunanya bagi saya untuk meluncurkan serangan diam-diam. Wan Yiqian tidak bisa berkata-kata. Dark North Demi Jue mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yun Xiao, Gu Feiyang, aku tidak menyangka bahwa pegunungan Tiandang tidak akan merenggut nyawamu, mereka bahkan memberi Anda kesempatan besar, tapi apakah kamu masih bisa melarikan diri hari ini? Saat ini, nafas internal Yun Xiao sangat kacau, dan sejumlah besar meridian membeku sampai mati, tidak dapat berfungsi, dia batuk darah setiap kali dia menggerakkan esensi aslinya, dan bahkan tidak bisa berbicara.
Gu Fei yang ini sangat kuat, dia bahkan melihat melalui Junting dan rencana sempurna Xianlu, jika bukan karena Tuan Duan Jue, saya khawatir dia akan melarikan diri hari ini. Gu Fei yang memiliki murid bulan, kata Hakim Darknor, dia bisa melihat melalui semua kebenaran, sangat sulit untuk membodohinya. Untungnya, Istana Awan Ilahi Anda memiliki layar Green Lotus Emerald ini, yang dapat memblokir semua indera ilahi, jika tidak, akan sulit untuk meluncurkan serangan diam-diam. Dia sama sekali tidak malu dengan serangan diam-diamnya, sebaliknya, dia senang dengan dirinya sendiri setelah dia berhasil. Hati Erlei sakit saat dia melihat pecahan giok di tanah. Tuan Istana sangat menyukai karya ini, jika kita mengeluarkannya dan menghancurkannya, kita tidak tahu bagaimana menjelaskannya di masa depan, namun, selama kita bisa membunuh Gu Fei Yang, itu sepadan bahkan jika kita harus mengambil risiko dimarahi oleh Tuan Istana. Hehe, setelah menelan sejumlah besar pil obat dan bahan surgawi dan harta duniawi, luka Yun Xiao secara bertahap ditekan, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Tubuh emas yang tak terpadamkan mencoba yang terbaik untuk menyerap ki dingin Xuan Yin di tubuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, tetapi efeknya sangat lemah, itu hanya bisa menstabilkan cedera dan tidak memperburuknya dalam jangka pendek. Faktanya, Tuan Duan Jue sama sekali tidak perlu bersembunyi di layar giok, wajahnya saja sudah cukup untuk memblokir semua akal sehat, Yun Xiao berkata sinis. Haha, Gu Fei Yang, kamu masih lucu seperti biasanya. Haha, Dark Lord Duan Jue tertawa tanpa marah, saya merasa terhormat dipuji oleh penguasa bela diri Van Kuiser, tetapi kehormatan ini terlalu berlebihan. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dia ingin membuat beberapa komentar sarkastik lagi, tetapi mengetahui bahwa itu tidak akan berhasil, dia diam begitu saja. Pada saat ini, mulutnya masih sangat berguna, dia mengisinya penuh dengan harta surgawi dan menelannya dengan tergesa-gesa, mencoba menebusnya. Apa? Duan Jue yang gelap terkekeh dan berkata, tidakkah kamu ingin membujukku untuk mengulur waktu? Kamu beruntung kamu masih hidup setelah dipukul oleh ki sejati yin hitamku, tidak mungkin untuk menekan luka Anda dalam waktu singkat, semakin lama Anda menunda, semakin buruk jadinya. Dia tidak menyangka tubuh fisik Yun Xiao begitu abnormal sehingga dia bisa menekan luka-lukanya dalam sekejap dan menelan pil untuk pulih dengan segala cara. Mulut Yun Xiao penuh dengan makanan saat dia berkata perlahan, karena itu masalahnya. Mengapa kamu tidak membiarkanku menyeret ini selama 2 atau 3 hari dan membiarkan racun dinginku berkobar dan membunuhku? Hehe, ide bagus, tapi 2 atau 3 hari terlalu lama, saya tidak punya kesabaran. Dikatakan bahwa ada ahli naga yang tersembunyi di artefak sucimu, kata Duan Jue yang gelap, biarkan dia keluar, jika Anda cukup kuat, Anda mungkin bisa menyeretnya selama 6 hingga 6 jam. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, biarkan dia keluar hanya karena kamu bilang begitu. Seberapa bangga dia? Menurutmu kamu siapa? Cilei mendengus, jika itu masalahnya, maka aku harus mengirimmu ke neraka. Pedang panjang di tangannya dipegang secara horizontal, dan bayangan merah melintas di langit, menusuk ke depan. Momentum pedang itu sangat cepat saat langsung menuju tenggorokan. Hati Yun Xiao sangat berat, Min Lei dan Min Mei sama-sama tetua yang kuat dari istana Shen Xiao. Mereka dulu mengikuti Ku Hongyan, jadi mereka telah melihatnya berkali-kali dan tahu bahwa dia sangat kuat. Ada juga formasi pedang yang menjebak Wan Yiqian dan Su Lianyi di kejauhan, itu juga merupakan satu pedang yang sangat kuat. Formasi United dari Istana Awan Ilahi, itu didirikan oleh 13 orang, mereka bekerja sama sebagai satu dan bekerja sama dengan mulus. Dalam situasi saat ini, hampir tidak mungkin untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk melarikan diri, dan memulihkan sejumlah kekuatan adalah kunci apakah dia bisa melarikan diri atau tidak. Berpikir sampai di sini, dia segera memanggil Cheyu, Bei Xiaonan dan semua pejabat lainnya, memberi tahu mereka tentang situasi saat ini, saudaraku, saya hanya bisa mengandalkan kalian untuk bertahan. Bei Zinan tanpa ekspresi saat dia mengulurkan tangan untuk meraih pedangnya. Fanatik, apa? Zilei kaget, dia melambaikan pedangnya, dan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ledakan, tapi dia masih ditangkap oleh Bei Fengnan, yang kemudian memukulnya dengan telapak tangannya, memaksanya kembali. Kamu, siapa kamu? Apa?
Min Lei terkejut, pedangnya sangat tajam sehingga bahkan bisa memotong senjata mistik tingkat 9 biasa, apalagi tubuh fisik belaka. Murid Hakim Dark North juga berkontraksi, dia dengan hati-hati mengukur Beiming Nanlai, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencari ingatannya, dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang orang ini. Setelah mendorong kembali Min Lei dengan satu serangan, Bei Feng Nan berdiri acuh tak acuh di samping Yun Xiao, mengabaikan musuh di depannya. Kamu, Cheyu mendengus, kamu memanggilku lama ketika kamu bebas, tapi sekarang kamu memanggilku saudara. Petik 2. Aku malu, Yun Xiao tertawa, saya akan merenungkannya, aku akan menyerahkannya pada kalian, aku akan mencari tempat untuk memulihkan diri. Dia melompat dan mengubah sosoknya beberapa kali di udara, siap untuk mundur. Tiba-tiba, ruang itu sedikit bergetar, dan tebasan tajam menembus udara, menekan sosoknya. Yun Xiao tercengang, dia terluka terlalu parah, dan meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sudah cukup untuk menghadapinya saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan bentuk aslinya dan terbang ke tanah. Kemudian, ruang terus melonjak, membentuk sejumlah besar senjata tingkat mendalam ilusi, mereka dibentuk oleh kekuatan murni, dan pedang, kapak, dan tombak menghujani. Yun Xiao melihat dengan cermat dan menemukan bahwa itu dilakukan oleh Han Junting, yang telah meminjam kekuatan artefak mendalam bangunan gelombang 9 surga itu sendiri. Semua orang berada di dalam senjata tingkat yang dalam. Senjata terus menebas, dalam keadaan normal, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman, tetapi pada saat ini, mereka sangat mematikan. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan sebuah cermin terbang keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi segi yang tak terhitung jumlahnya di udara dan memantulkan kilau 7 warna. Serangan yang dibentuk oleh bayangan cahaya mendarat di cermin dan langsung dipecah menjadi beberapa sinar cahaya warna-warni, yang semuanya berubah arah. Bagian dari cahaya energi dipantulkan melalui cermin, dan sisanya dipantulkan pada sudut fisik, berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan menyebar di sekitar Yun Xiao, tetapi tidak ada satu sinar pun yang menyakitinya. Han Junting kaget, kontrolnya atas cermin sangat tepat, dan dia telah menghitung serangan dari segala arah, dia tidak menyangka cermin ajaib seperti itu ada. Mati! Gadis tali itu berteriak kaget, dia memegang jerawat berharga di tangan kirinya dan memetik senar, suara dentang cepat keluar dan mengembun menjadi bilah raksasa di udara. Pada saat yang sama, Han Junting sekali lagi mengumpulkan kekuatan senjata tingkat mendalam bangunan 9 gelombang surgawi, itu seperti gelombang tak berujung yang datang menghantam dan membelenggunya. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di depan Yun Xiao, itu adalah banteng yang berpatroli di surga, matanya merah seperti jade yang berharga, ia berteriak panjang dan menginjak kakinya, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah kakinya, mengibaskan kekuatan belenggu senjata tingkat yang dalam. Kemudian, tubuhnya yang besar mencondongkan tubuh ke depan, dan sepasang tanduk bantengnya dengan keras menghalangi cahaya pedang raksasa itu. Ledakan, cahaya bila meledak seketika, berubah menjadi nada berisik yang tak terhitung jumlahnya yang menembus gendang telinganya. Di kejauhan, Min Lei dan Ang lainnya terkejut, berapa banyak hal yang dimiliki Yun Xiao. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini sudah cukup untuk bersaing dengan mereka. Satu pedang formasi United, Han Junting berteriak, bunuh Wan Yiqian dan Su Lianyi dengan cepat. 13 gadis itu menjawab serempak, ya. Sinar cahaya dingin dan niat membunuh mekar dari tubuh semua orang, mengalir seperti air, mereka benar-benar identik, seperti sepotong jade yang sempurna. Wan Yiqian sangat marah, bagaimana dia bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia meraung, Tuan Lianyi, mari kita bunuh jalan keluar. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya lagi, kekuatan yang melonjak menyembur keluar dan tombak panjang muncul di tangannya, ada seekor binatang besar yang melingkar di tombak. Wajah Su Lianyi juga menjadi pucat, tatapan tekad melintas di matanya saat dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Pada saat ini, klon Yun Xiao bangkit dan menyingkirkan cermin awan matahari terbenam kesedihan yang luar biasa, kemudian, seperti rok melebarkan sayapnya, dia terbang di atas 9 gelombang surgawi dan melihat ke bawah. Han Junting mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu ingin melarikan diri. Dalam mimpi Anda, bangunan gelombang 9 surga ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Oh, begitukah? Yun Xiao mengangkat matanya dengan malas,
Lalu puncak surgawi Tusita terbang keluar dari tangannya, yang membesar menjadi setengah hektar dan menabrak bangunan gelombang surga 9 lapis. Meskipun artefak mistik spasial ini luar biasa dan kuat, itu tidak bisa dipindahkan, itu hanya bisa berdiri di sana dan menunggu untuk dihancurkan. Han Junting menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berubah menjadi hijau, matanya melotot dan wajahnya yang cantik menjadi jelek. Jangan! Dia berteriak ketakutan, dia telah melihat kekuatan puncak surgawi Tusita dengan matanya sendiri, bahkan para ahli transendensi ilahi tidak bisa menahan satu pukulan pun. Yun Xiao tidak memperhatikan seruannya, dengan cibiran, dia melakukan gerakan mantra, menggandakan ukuran benda setengah hektar dan menghancurkannya ke gelombang surgawi 9 kali lipat. Jantung Han Junting ada di tenggorokannya, dan pupil matanya melebar, dia berharap 9 gelombang surgawi bisa dilawan, bagaimanapun, itu adalah senjata tingkat mendalam yang terkenal yang bahkan bisa menahan serangan dari transendensi ilahi. Namun, ketika puncak Tusita berempat warna, itu sudah bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh transendensi ilahi. Sekarang setelah berubah menjadi cahaya 5 warna, itu jatuh dan menyebabkan seluruh langit tenggelam, membentuk lubang hitam besar. Bum bum bum, gunung itu mendarat di 9 gelombang surga, dan bangunan indah itu runtuh seketika, itu runtuh inci demi inci, benar-benar menghancurkan harapan Han Junting. Petik 2. Dia berteriak sedih, senjata tingkat yang mendalam ini adalah harta karunnya yang paling dicintai, dan dia segera bergegas maju dengan mata merah. Gu Feiyang, mati, mati, mati. Kamu mencuri tuanku dan menghancurkan bangunanku, aku akan memakanmu hidup-hidup. Dia menyilangkan belati di tangannya di depan tubuhnya, dan tiba-tiba mengeluarkan tebasan besar, menggambar retakan panjang di langit. Setelah bilah besar dan gelombang surga 9 lapis dihancurkan, ruang independen terus menghilang, yang menarik perhatian semua orang. Cilei terkejut, Junting, apa yang kamu lakukan? Wajah Han Junting berkerut-kerut karena marah, seolah-olah dia telah dirasuki oleh iblis. Gadis tali di sampingnya juga diam-diam terkejut, merasakan niat membunuh yang mengerikan, dia buru-buru berkata, Junting, jagalah roh primordialmu, jangan mengacaukan Kimu. Rambut Han Junting berkibar tertiup angin, menenangkannya, dia kemudian mulai memainkan sitar. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, gelombang 9 surga direduksi menjadi reruntuhan oleh bergulingnya puncak surgawi Tusita. Kekuatan spasial telah benar-benar menghilang, dan semua orang telah kembali ke kota Ishikawa. Wan Yiqian sangat gembira dan buru-buru menjerit panjang yang mengguncang 9 surga. Lebih dari 100 ahli dari 10.000 menara harta karun sedang menunggu di langit, jika mereka semua dipanggil, mereka akan memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, setelah beberapa napas, seluruh langit menjadi sunyi dan tidak ada gerakan. Wan Yiqian, Ying Luo, Su Lianyi terkejut, apa yang terjadi? Mungkinkah ada penghalang yang menghalangi gelombang suara? Ekspresi Wan Yiqian sangat jelek, dia berkata, tidak ada perisai. Ini karena dia melihat beberapa seniman bela diri yang tidak dikenal terbang, yang terkuat di antara mereka hanyalah Kaisar Bela Diri Bintang 6, mereka jelas adalah seniman bela diri yang awalnya berada di kota Ishikawa. Su Lianyi memiliki firasat buruk dan berkata, lalu, apa yang terjadi? Tiba-tiba, seberkas cahaya turun dari langit, seolah-olah muncul dari udara tipis tanpa peringatan, itu jatuh tepat di sebelah kaki Wan Yiqian dan berguling beberapa kali. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Tetua yang hebat. Jika terjadi pusing dan ketidakstabilan saat itu, kepala itu adalah kepala Chen Zongqi. Meskipun Chen Zongqi telah terluka oleh Ling Baiyi di kota Yan yang baru, inti batinnya tidak rusak seperti Ling Baiyi, dia telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya dalam lebih dari sebulan, bahkan seorang ahli bintang 9 puncak biasa pun bukan tandingannya, bagaimana dia bisa dibunuh begitu diam-diam. Murid Yun Xiao juga menyempit, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Itu membuktikan bahwa masih ada musuh dalam kegelapan, dan mereka sangat kuat. Kepala Chen Zongqi dipisahkan dari tubuhnya, dan 100 atau lebih ahli dari 10.000 bangunan harta karun dimusnahkan, mayat mereka hilang. Kamu, siapa kamu? 20 hingga 30 seniman bela diri dari kota Ishikawa merasakan aura yang kuat di arena. Fluktuasi energi dari masing-masing dari mereka membuat mereka merinding, beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka ingin berlutut di tempat.
Kaisar bela diri bintang 6 yang memimpin kelompok itu adalah gubernur kota Ishikawa, dia menyesali keputusannya segera setelah dia bertanya. Bahkan orang buta bisa melihat bahwa itu adalah pertarungan antara dua kelompok ahli, dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena bodoh, dia seharusnya berbalik dan melarikan diri pada saat pertama, dalam pertarungan antara immortal semacam ini, bencana sekecil apapun bisa menyebabkan tubuhnya hancur. Untungnya, tidak ada yang memperhatikannya, bahkan tidak ada yang memandangnya, 20 hingga 30 dari mereka seperti udara. Gubernur kota Ishikawa menghela nafas lega, dia hendak berbalik dan pergi untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Tuhanku, dari mana datangnya orang-orang bodoh yang sembrono ini? Beraninya mereka bertindak begitu sombong di kota Ishikawa dan mengabaikan keberadaanmu. Seorang seniman bela diri di belakangnya berkata dengan marah. Ishikawa Kaicheng tersentak, dan hatinya tenggelam, dia bahkan merasakan beberapa tatapan tajam padanya, yang hampir membuatnya takut karena akalnya. Bawahan ini biasanya cukup mampu, dan dia juga sangat fleksibel dan tahu bagaimana memanfaatkan situasi, dia sangat disukai olehnya, jadi mengapa dia begitu buta hari ini? Dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, memukul bawahan tepat di dada, menghancurkan lebih dari setengah organ dalamnya, aliran darah menyembur keluar seperti air mancur. Tidak bisakah kamu melihat bahwa para senior ini melakukan seni bela diri mereka? Kamu orang buta, berebut. Tuan kota meraung, ubah tempat ini menjadi zona terlarang. Siapapun yang berani mengganggu latihan seni bela diri para senior ini akan dibunuh tanpa ampun. Tidak, bunuh ke-9 keluarga mereka. Dia berteriak histeris, ketakutan di hatinya seperti lautan luas, dan tubuhnya gemetar. Ya, bawahannya juga cukup ketakutan, selain dikejutkan oleh aura orang-orang yang hadir, mereka juga ketakutan dengan kemarahan Tuan Kota, mereka belum pernah melihat Tuan Kota begitu marah sebelumnya, bahkan bawahan favoritnya terbunuh oleh satu pukulan telapak tangan. Mereka juga menyadari keseriusan masalah ini dan buru-buru mundur. Kaki Tuan Kota menjadi lunak, dan dia terbang pergi dengan bantuan yang lain. Yun Xiao menatap ke langit, tidak ada awan sejauh ribuan mil, dan tidak ada jejak siapapun yang bisa dilihat. Hatinya semakin tenggelam, semakin dia tidak bisa menemukan keberadaan orang ini, semakin kuat dia. Siapa itu? Dia berani membunuh tetapi tidak berani menunjukkan dirinya. Petik 2. Dia berteriak ke langit, tetapi tidak ada tanggapan. Sebenarnya, di level mereka, sudah sangat sulit untuk dihasut oleh beberapa kata, bagaimanapun, itu adalah pertempuran hidup dan mati, dan kelalaian apapun bisa menyebabkan kematian. Para idiot yang impulsif karena beberapa kata telah lama menjadi tumpukan mayat di jalan bela diri Dao, menjadi tangga ke surga bagi orang lain. Oleh karena itu, Ao Changkong dapat meluncurkan serangan diam-diam dengan tenang, Duan Jue yang sedang diam-diam dapat meluncurkan serangan diam-diam dengan tenang, dan Yun Xiao juga dapat melakukan banyak hal tidak bermoral dengan tenang. Ini masalah hidup dan mati, siapa yang bermain dengan Anda di tempat terbuka? Hehe, Han Junting tersenyum menawan dan dengan mulus mengikat rambutnya yang berantakan, mengembalikan wajahnya yang cantik, tidak perlu berteriak, jika Anda dapat menanggapi kami, orang itu secara alami akan keluar, jika kita bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, maka kita tidak perlu tahu siapa itu. Yun Xiao tahu ini akan menjadi hasilnya, setelah beberapa teriakan, dia berhenti khawatir dan terus melahap materi surgawi dan harta duniawi, mencoba memulihkan sesedikit mungkin. Orang-orang istana Shen Xiao curiga, bahan berharga yang dia telan mungkin cukup untuk membunuh beberapa seniman bela diri bintang 9 tahap menengah. Wajah duel Dark North bergerak-gerak, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Jika Yun Xiao terus berlari untuk hidupnya atau berjuang dalam kemarahan, dia akan merasa sangat aman. Namun, pada saat ini, dia dengan tenang meluangkan waktu untuk pulih dari luka-lukanya, jelas bahwa dia masih sangat bertekad, bahkan tidak ada sedikit pun ketakutan atau kemarahan, seolah-olah dia memiliki rencana dalam pikirannya. Saya tidak mengerti, sebagai ahli transendensi ilahi, mengapa dia berada di bawah penguasa bela diri dan mendengarkan perintahnya. Petik 2. Duel Dark North tidak bergerak sama sekali setelah kemunculan Yu, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Ekspresi Yun Xiao yang tenang dan tenang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia akhirnya berbicara. Dunia ini besar, ada banyak hal yang tidak kamu mengerti,
jawab Cheyu dengan malas. Tak satu pun dari mereka mau melakukan langkah pertama, mereka berdua bisa merasakan aura kuat di tubuh satu sama lain, tidak hanya hasilnya yang tidak pasti, tetapi begitu mereka mulai bertarung, itu pasti akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan seluruh kota akan berubah menjadi reruntuhan. Aku akan memberimu 2 kali lipat apa yang bisa diberikan Gu Fei yang padamu, kata Hakim Dark North, maukah kamu tunduk pada istana kegelapanku yang sedang besar? Petik 2. Kamu tidak akan bisa, Cheyu tertawa. Oh, istana gelap Beiming adalah salah satu sekte teratas di benua itu, jadi saya cukup ingin tahu tentang apa yang bisa dia berikan kepada saya, kata Demesne Dark North. Cheyu tertawa menyeramkan. Dia makan kotoran saya setiap hari, apakah Anda ingin makan 2 kali lipat? Petik 2. Blar, Yun Xiao, yang telah menelan semua bahan surgawi dan harta duniawi, memuntahkan semuanya dalam sekejap, sejumlah besar puing-puing material tersedak ke tenggorokannya, dan wajahnya memerah saat dia batuk keras. Batuk, 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 blar, blar, blar. Yun Xiao memuntahkan semua makanan yang dia makan, tubuhnya, yang telah dipelihara dengan baik, mulai layu setelah kehilangan sejumlah besar energi roh. Semua wanita dari istana Shen Xiao mengerutkan kening, mereka menutup mulut dan hidung mereka dengan tangan mereka, menunjukkan rasa jijik. Li Yun Xiao, Han, Junting berkata dengan nada menghina, kamu adalah orang kuat dari generasimu, bisakah Anda memiliki sopan santun? Petik 2. Batuk, batuk, batuk. Wajah Yun Xiao memerah, dan dia memuntahkan empedunya, dia menatap Anda dengan tatapan berbisa dan meraung, kamu hal yang menjijikkan, kamu merusak reputasiku. Hahaha, ketika Cheyu melihat keadaannya yang menyesal, dia sangat senang dan tidak bisa menahan tawa. Wajah Duel Dark North juga berubah menjadi sedikit putih, dan perutnya bergejolak, dia benar-benar jijik dengan pemandangan ini, dia memarahi, vulgar, menjijikkan. Aura dingin melintas, dan niat membunuh meledak dari matanya. Dia menekan 2 jari bersama-sama dan semburan ki dingin melesat keluar. Cheyu segera berhenti tertawa dan mencibir, dia membuka jari-jarinya dan mengubahnya menjadi cakar naga, udara dingin meledak di telapak tangannya dan berubah menjadi lapisan kristal es biru muda yang menutupi telapak tangannya, namun, mereka langsung menguap. Dark North demi Jue menoleh, dan hatinya menjadi lebih berat. Ki sejati yin hitam sangat kuat, salah satu alasan pentingnya adalah bahwa ia memiliki kerusakan elemen yang sangat kuat, sulit bagi korban untuk pulih dan juga akan meninggalkan akar bencana yang besar. Namun, tubuh naga Cheyu sangat kuat, ketika dia menggunakan jarinya untuk menyelidiki, ki sejati yin hitamnya tidak bisa melukai tubuh naga sama sekali, hal ini menyebabkan ketergantungannya yang sangat kuat kehilangan efeknya. Apa, kamu tidak bermain lagi? Anda mengejek. Dia mengerti teknik dan kemampuan mantra Dark North, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang itu, menimbang keduanya, dia berada di atas angin. Akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat jika Anda dan saya bertarung, kata Dark North Duan Jue, jadi tidak perlu, kita bisa saling mengendalikan, biarkan mereka berjuang untuk pemenang. Hanya karena kamu mengatakan itu tidak perlu, itu tidak. Bukankah aku akan kehilangan muka? Senyum jahat muncul di wajah Cheyu, ayo pemanasan. Dengan kilatan lampu hijau di tangannya, pedang Sumi Anton menebas cahaya pedang, memotong luka besar di langit dan merobeknya. Tubuh mantra Dark North bergoyang, hanya menyisakan bayangan di belakang. Cheyu mendengus dingin dan terbang ke langit untuk mengejar mantra Dark North. Keduanya terbang dalam spiral, saling mengejar di langit. Dark North demi Jue sepertinya tidak ingin melawannya secara langsung, dia sengaja menghindar, dan sebagian besar energinya masih memperhatikan kondisi Yun Xiao. Wajah Yun Xiao hanya terlihat sedikit lebih baik setelah muntah untuk waktu yang lama. Tidak mungkin dia bisa makan lagi, dia mengeluarkan sejumlah besar inti primordial, menghancurkan semuanya, dan menyerapnya di depan orang-orang di Istana Awan Ilahi. Pria vulgar, tuanku benar-benar buta. Mata Han Junting dipenuhi dengan rasa jijik, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa superioritas yang jahat. Lady Fluxgirl, manfaatkan penyakitnya dan ambil nyawanya. Bilah di tangannya terpisah di depannya, menghasilkan suara logam, seperti sayap transparan tipis, mereka muncul di depan Yun Xiao dalam sekejap dan menebas dengan kekuatan paling sederhana. Yun Xiao tidak repot-repot memperhatikannya, dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia menghindar.
Han Junting melambaikan pedangnya dengan kedua tangan dan mengejar Yun Xiao di udara, melakukan serangkaian seni pedang kacau dengan semua esensi di dalamnya. Spesialisasinya adalah kontrolnya yang tepat, ada ketertiban dalam kekacauan, dan dia tidak memiliki kekuatan ekstra. Dalam sekejap mata, Yun Xiao diselimuti lapisan cahaya, tapi, tidak peduli dari sudut mana balok pedang itu berasal, mereka selalu berjarak 10 kaki dari Yun Xiao. Teknik gerakan Yun Xiao bahkan lebih indah daripada gerakan pedangnya. Yang kacau, pikiran Han Junting berantakan, dan semakin dia melambai, semakin cemas dia, pedang yang kacau kehilangan urutannya, tetapi mereka tidak panik, membuatnya lebih mudah bagi Yun Xiao untuk menghadapinya. Meskipun tidak sulit untuk menghindari serangan Han Junting, dia tidak hanya tidak dapat menyerap energi unsur dalam keadaan ini, tetapi dia juga mulai terluka. Dia menarat di belakang surga berpatroli Bulldog dan membuat segel tangan dengan satu tangan. Lapisan cahaya hijau menutupinya dan dia mengangkat kakinya untuk menendang Han Junting. Bang bang bang, serangkaian ledakan terjadi di ruang angkasa, dan kekuatan liar yang tak tertandingi bergetar. Han Junting menghindarinya dengan mudah, lalu menggunakan seni menyusut untuk mengecilkan tubuhnya 1 inci, dia dengan gesit menginjak kepala banteng dan menyatukan kedua pedangnya untuk menebas kepala Yun Xiao. Tiba-tiba, lampu merah muncul, dan tangan yang memegang kedua pedang itu terikat, seolah-olah mereka terikat. Dia melihat ke bawah dengan ngeri dan melihat lingkaran lampu merah naik dari leher Bulldog yang berpatroli di surga, menutupi tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, lapisan cahaya putih muncul di tanduk, berubah menjadi cincin cahaya tajam yang merobek segala sesuatu di sekitarnya. Jantung Han Junting berdetak kencang saat aura menakutkan mulai melonjak di sekelilingnya, dengan semburan ki sejati, seluruh tubuhnya melesat ke udara, membalik beberapa kali, dan terbang menjauh. Cincin cahaya dari surga yang berpatroli tanduk Bulldog mengejarnya dan menebasnya. Air mati, gadis tali itu dengan ringan menegur, dan 7 sinar cahaya dipetik dari sitar, mereka mengembun menjadi bentuk di udara dan menuju ke lingkaran cahaya. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, dan akibatnya benar-benar menekan ke arah gadis Flux itu, menyebabkan dia mundur karena terkejut, membubarkan keterkejutannya. Banteng macam apa ini? Gadis Flux itu sangat khawatir. Han Junting berkata, banteng ini adalah Hou ilahi, tidak bisa diremehkan, pada saat ini, tubuhnya masih tertutup lapisan lampu merah, dan dia tidak bisa menggerakkan kedua belatinya, dia berjuang beberapa kali sebelum dia secara bertahap memindahkannya. Phoenix ilahi, gadis Flux itu terkejut, dia mengerutkan kening, seolah-olah keinginannya goyah. Jangan takut, kata Han Junting dengan suara yang dalam, ketika kakak perempuan kita membunuh Wan Yiqian dan Su Lianyi, kita akan membunuh banteng ini dan Li Yun Xiao dengan formasi pedang. Gadis tali itu agak khawatir, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Siapa yang tahu berapa banyak hal lagi yang dia miliki padanya? Sudah hampir waktunya, saya telah bertarung bersamanya beberapa kali, jadi saya memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan dan kartu trufnya, kami pasti akan memenangkan pertempuran hari ini, jangan lupa bahwa kami, orang-orang di Istana Shen Xiao, bukan satu-satunya yang ada di sini. Saya selalu merasa bahwa orang ini tidak sederhana, kata gadis tali itu, meskipun dia tidak sombong dan bebas seperti saat itu, dia memancarkan temperamen lain, dia tidak kalah dengan tahun-tahun itu. Mata Han Junting bersinar karena marah, gadis Flux, ada apa denganmu? Apakah hati daomu bergetar? Ekspresi gadis Flux itu agak tidak sedap dipandang saat dia berkata, faktanya, hati daoku sudah goyah ketika rencananya gagal, dengan tiruan saya terhadap Tuan Istana, itu benar-benar sempurna tanpa kekurangan, namun, dia masih melihatnya, bahkan sekarang, saya masih tidak berani mempercayainya, saya tidak tahu bagaimana saya kalah. Hati Han Junting juga tergerak, Fluxer telah mengikuti tuannya selama beberapa dekade, dan bahkan dia sendiri tidak bisa membedakannya, selain itu, layar giok teratai hijau. Mengisolasi indera ilahi, jadi tidak ada alasan baginya untuk melewatkan. Ahem, ini sebenarnya sangat sederhana. Setelah mendengarkan percakapan mereka sebentar, Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Apa yang terjadi? Mereka berdua bertanya serempak. Yun Xiao mengepalkan tangan kanannya dan terbatuk 2 kali saat dia berkata, "Yah, suasana hatiku tidak baik sekarang, jadi aku tidak ingin membicarakannya."
Kalau begitu pergi ke neraka. Han Junting berteriak sambil menebas dengan kedua tangannya. Setelah menderita kekalahan dari Bulldog yang berpatroli, dia tidak berani mendekat. Gadis senar itu juga membuka sitarnya dan terus memainkan lagunya, menciptakan senjata yang tak terhitung jumlahnya untuk menebas musuh. Bulldog yang berpatroli di surga menginjak kakinya dan penghalang hijau terbuka, membentuk kotak di bawah kakinya. Akhirnya, ia membuka mulutnya dan lampu merah terbang keluar dari lehernya, berubah menjadi 9 lingkaran surga Daluo. Langit bulat dan bumi persegi, bagian atas dan bawah digabungkan bersama untuk membentuk dunia. Serangan yang tak terhitung jumlahnya dari mereka berdua mendarat di luar, hanya menyebabkan bayangan, mereka tidak terluka sama sekali. Yun Xiao sangat gembira, meskipun kekuatan banteng adu banteng yang berpatroli di surga tidak sekuat makhluk ilahi, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan gadis Flux dan Han Junting. Dia duduk di punggung banteng dan membuat segel tangan dengan satu tangan, dia tidak pernah berhenti menyerap dan menghembuskan nafas Yuan untuk memperbaiki tubuhnya. Pada saat yang sama, dia terus-menerus waspada terhadap sekelilingnya jika orang yang terbaring dalam penyergapan menyerang lagi. Zuo Lei dan Zuo Mei, yang tidak jauh, benar-benar ditekan. Setelah membuka 6 gerbang tubuh ilahi, kekuatan fisik menteri tak tertandingi, ditambah dengan keganasannya, dia bisa bertarung dengan Chi Mei. Semua jenis lampu tinju dan lampu pedang terus-menerus diguncang, mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki pertempuran paling intens di seluruh lapangan. Di sisi lain, Bei Feng Nan jauh lebih tenang, dia pada dasarnya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi hanya terus menggunakan teknik pedangnya untuk menekan Chi Lei. Dia bahkan menjaga tangan kirinya di belakang punggungnya, tampak nyaman. Min Lei kaget, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menembus pertahanannya, pemenangnya diputuskan dalam sekejap, yang membuatnya marah dan cemas. Bersambung.